Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di kota Jambi pada Oktober 2025. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang ibu rumah tangga sekaligus pengusaha jual beli mobil yang dikenal sebagai sosok pendiam dan baik yang harus meregang nyawa secara mengenaskan di dalam kamarnya sendiri. Yang membuat kasus ini terasa begitu menggetarkan, pelakunya bukan hanya seorang kriminal biasa. Ia adalah predator yang bergerak di balik identitas palsu hanya demi sebuah obsesi dangkal. Pelaku adalah seorang residivis yang baru saja bebas, namun kembali menebar maut. Seseorang yang menyusup ke dalam kehidupan korban melalui kedok sebagai pembeli yang berminat, namun menyimpan niat yang jauh lebih gelap. Di balik layar ponsel dan percakapan bisnis yang terlihat normal, tersimpan sebuah obsesi untuk terlihat kaya dan tampan agar disukai banyak wanita. Sebuah keserakahan yang perlahan tumbuh, diam-diam, dalam, dan akhirnya berubah menjadi aksi mengerikan yang tak terbayangkan. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik aksi tragis ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Hanya di Dirabila. Nidia Nofrin, wanita berusia 38 tahun, menjalani kehidupan yang tampak tenang di Talang Bakung, kota Jambi. Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia sering menghabiskan waktu sendirian karena suaminya, Dedi Rohendi, bekerja di perusahaan minyak dan gas di luar kota. Namun, Nidia bukanlah tipe wanita yang berpangku tangan. Di sela kesehariannya, ia mengelola bisnis jual beli mobil bekas. Di mata tetangga, ia adalah sosok anak rumahan, pendiam, jarang bersosialisasi, dan hanya melempar senyum ramah saat berpapasan. Tak ada yang menyangka bahwa keramahan dan kejujurannya dalam berbisnis justru menjadi pintu masuk bagi sang maut. Kamis pagi, 2 Oktober 2025, suasana damai di RT 22 berubah mencekam. Sekitar pukul 7.30, Aslamah, asisten rumah tangga Nidia, datang untuk bekerja seperti biasa. Namun, langkahnya terhenti oleh suara rintihan pilu dari balik pintu kamar tidur majikannya. Pintu itu terkunci dari luar menggunakan tali gorden. Saat Aslamah menunduk, ia tersentak hebat melihat cairan merah segar mengalir dari bawah pintu. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi suami Nidia yang kemudian meminta bantuan ketua RT dan warga setempat. Saat pintu didobrak, mereka menemukan Nidia dalam kondisi mengenaskan dan terluka parah. Nidia sempat dilarikan ke rumah sakit Siloam, namun takdir berkata lain. Dokter menyatakan ia telah meninggal dunia. Doni, seorang tetangga yang juga tenaga kesehatan, memberikan kesaksian memilukan. Terdapat luka tikaman fatal di bagian belakang kepala dan leher Nidia. Di sisi lain, di lokasi kejadian, polisi menemukan kamar tidur Nidia dalam kondisi berantakan. Petunjuk paling mencolok adalah hilangnya mobil Pajero Sport milik korban. Selain itu, di atas meja masih tersisa gelas dan pisang yang menjadi saksi bisu bahwa diduga Nidia sempat menyambut tamunya dengan baik sebelum akhirnya mendapat tindakan kriminal. Polisi segera bergerak cepat memeriksa CCTV di sekitar lokasi. Dalam rekaman, terlihat seorang pria mengenakan jaket biru dan celana abu-abu. Dari jejak digital dan keterangan saksi, identitas pelaku mulai terkuak. Ia adalah Dede Maulana alias Diki. Diketahui, hubungan antara Nidia dan Diki awalnya hanya sebatas penjual dan calon pembeli
yang berkomunikasi melalui Facebook dan WhatsApp. Diduga Diki sengaja menjebak Nidya dengan berpura-pura ingin membeli mobil Pajero tersebut. 1 jam sebelum jasad ditemukan, kamera tol menangkap mobil Pajero putih korban meluncur ke arah Sumatera Selatan. Diki berusaha menghilang, melarikan diri lintas provinsi menuju Palembang. Pelarian itu berakhir pada Selasa dini hari, 7 Oktober 2025. Polisi berhasil mengepung dan menangkap Diki di rumah teman perempuannya. Saat ditangkap, terungkap bahwa pelaku sempat menjemput kekasihnya dan bersembunyi di kos-kosan sebelum akhirnya tak berkutik di tangan aparat. Dede Maulana bukanlah pemain baru dalam dunia kriminal. Pria berusia 33 tahun ini adalah seorang residivis yang pernah mendekam selama 3 tahun di Lapas Jambi karena kasus penipuan dan penggelapan mobil. Bukannya bertobat, penjara justru menempanya menjadi penipu yang lebih dingin dan keji. Ia bahkan melabeli dirinya sendiri sebagai penipu ulung. Ini bukan tentang dendam lama, melainkan rencana yang disusun dengan matang. Diki sudah menyiapkan akun palsu bernama Sultan Mahbebas dengan foto orang lain untuk mencari mangsa. Nahasnya, Nidya hanyalah satu dari 3 target yang sudah ia incar. Motifnya sangat dangkal namun mematikan. Diki ingin menguasai harta korbannya agar bisa terlihat tampan dan kaya raya demi memikat wanita-wanita di sekitarnya. Kamis, 2 Oktober, pukul 5.30 pagi. Diki tiba di rumah Nidya setelah sebelumnya sempat melakukan survei malam hari. Nidya, yang merasa transaksi ini akan berjalan lancar, bahkan sudah menyiapkan surat-surat mobil di halaman depan rumahnya. Ketegangan memuncak saat Diki memaksa melakukan tes drive sendiri, namun Nidya menolak memberikan kunci. Saat Nidya berjalan masuk ke kamarnya, Diki mengejar sambil membawa sebilah kayu yang ia temukan di sekitar rumah. Di dalam kamar, Diki menghantam kepala belakang Nidya. Meski korban sempat melawan, Diki menggunakan bagian tajam dari kayu tersebut serta mengarahkannya ke bagian leher korban hingga ia terkapar tak bernyawa. Setelah mengeksekusi Nidya, Diki membuang ponsel korban dan plat nomor mobil di sekitar Bandara Lama Jambi. Selama pelarian, ia membuang alat pemukul dan merobek BPKB mobil korban, lalu melemparkannya ke Sungai Musi untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi bahwa luka tikaman di leher dan hantaman di kepala adalah penyebab utama kematian korban. Di depan penyidik, Diki mengakui semua perbuatannya. Dengan nada tanpa penyesalan, ia menjelaskan bagaimana ia mengejar korban ke kamar hanya karena terobsesi mengambil kunci mobil tersebut. Ia mengakui bahwa semua ini dilakukan demi gaya hidup mewah yang semu, agar ia bisa terus menjalankan perannya sebagai sosok pria sukses di mata wanita. Almarhumah Nidya dimakamkan pada Jumat, 3 Oktober 2025. Kesedihan mendalam menyelimuti keluarga, terutama sang suami dan ayah korban yang menerima kembali mobil Pajero yang kini menjadi pengingat pahit akan tragedi tersebut. Keluarga merasa sangat kecewa ketika mendengar jaksa hanya menuntut hukuman 18 tahun penjara. Bagi mereka, nyawa Nidya jauh lebih berharga dan mereka berharap hakim menjatuhkan vonis mati atau seumur hidup. Saat ini, kasus ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jambi. Pelaku dijerat dengan pasal perampokan yang disertai aksi penghilangan nyawa.
Meski jaksa mengajukan tuntutan 18 tahun, publik dan keluarga terus mengawal kasus ini agar keadilan yang seadil-adilnya bisa ditegakkan bagi almarhumah Nidia Nofrin. Tragedi yang menimpa almarhumah Nidia Nofrin memberikan kita pelajaran pahit tentang kewaspadaan. Di era digital ini, kejahatan bisa datang dalam bentuk pembeli yang ramah atau profil media sosial yang tampak meyakinkan. Nidia kehilangan nyawanya hanya karena seseorang ingin terlihat tajir dan ganteng dengan cara yang instan dan keji. Kasus ini juga menjadi sebuah pengingat bagi kita semua bahwa keserakahan seringkali memakai topeng kesopanan. Selalu waspada terhadap orang asing, meskipun urusannya terlihat profesional. Bagaimana menurut kalian? Apakah tuntutan 18 tahun penjara sudah cukup adil untuk pelaku residivis yang merencanakan aksi mengerikan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.